Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar fikih. Minggu yang lalu atau minggu sebelumnya kita telah belajar tentang sholat dalam berbagai keadaan. Sholat dalam keadaan sakit, di antaranya sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring, kemudian juga sholat di atas kendaraan, sholat khauf, dan hikmah sholat dalam berbagai keadaan. Hari ini kita belajar tentang sholat sunnah. Sholat merupakan ibadah pokok umat Islam. Amal yang akan dihisab pertama kali dari seseorang adalah sholat. Jika amalan sholatnya baik, semua amal yang dikerjakan baik di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri teladan bagi seluruh umat manusia di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memberikan keteladanan sholat wajib, tetapi juga dalam menjalankan sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat yang tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi sholat sunnah akan lebih utama untuk dikerjakan. Barang siapa membiasakan diri untuk sholat sunnah akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad merupakan sholat yang tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Pengertian sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jarang ditinggalkan olehnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sholat sunnah mu'akkad di antaranya tidak didahului adzan dan iqamah, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian, kecuali sholat sunnah idain dimulai dengan niat sesuai jenis sholatnya, dilaksanakan dengan 2 rakaat. Sholat sunnah sebaiknya dilakukan di tempat berbeda dengan sholat wajib. Bacaan sholat sunnah ada yang dibaca sirri, pelan, seperti sholat duha dan sholat sunnah rawatib. Ada juga yang dibaca jahar keras, yaitu sholat sunnah idain. Macam-macam sholat sunnah mu'akkad. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sebelum atau sesudah sholat fardu dilaksanakan. Sholat rawatib sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Adapun sholat rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut sholat ba'diyah.
Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Adapun yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad, menurut kesepakatan ulama diantaranya 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Keutamaan melaksanakan sholat sunat rawatib. Yang pertama, keutamaan yang lebih baik dari dunia seisinya jika melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dibangunkan rumah di surga apabila melaksanakan 12 rakaat sebelum dan sesudah sholat fardu. Beberapa hal yang berkenaan dengan sholat sunnah rawatib, diantaranya surat yang dibaca pada sholat rawatib sebelum subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada sholat sunnah sebelum subuh membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Imam Muslim. Surat yang dibaca pada sholat rawatib sesudah maghrib. Dari Ibnu Mas'ud, saya sering mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca surat pada sholat sunnah sesudah maghrib, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sholat rawatib sebelum Jumat. As-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah berkata, tidak ada sunnah rawatib sebelum sholat Jumat berdasarkan pendapat yang terkuat di antara 2 pendapat ulama. Akan tetapi disyariatkan bagi kaum muslimin yang masuk masjid agar mengerjakan sholat beberapa rakaat semampunya. Sholat rawatib setelah Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah sesudahnya 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. As-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah berkata, adapun sesudah sholat Jumat maka terdapat sunnah rawatib sekurang-kurangnya 2 rakaat dan maksimum 4 rakaat. Yang kelima, sholat rawatib dalam keadaan safar. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam safar senantiasa mengerjakan sholat sunnah rawatib sebelum subuh
dan sholat sunnah witir, dikarenakan dua sholat sunnah ini merupakan yang paling utama di antara sholat sunnah, dan tidak ada riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah selain keduanya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, disyariatkan ketika safar meninggalkan sholat sunnah rawatib kecuali sholat witir dan rawatib sebelum subuh. Tempat mengerjakan sholat rawatib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah di rumah-rumah kalian dari sholat-sholat dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah berkata, sudah seyogyanya bagi seseorang untuk mengerjakan sholat rawatib di rumahnya, meskipun di Mekah dan Madinah sekalipun, maka lebih utama dikerjakan di rumah daripada di Masjidil Haram atau Masjid An-Nabawi, karena saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai hadis tersebut sementara beliau berada di Madinah. Yang ketujuh, waktu mengerjakan sholat rawatib. Ibnu Qudamah berkata, setiap sunnah rawatib qobliyah atau sebelum, maka waktunya dimulai dari masuknya waktu sholat fardu hingga sholat fardu dikerjakan. Dan sholat rawatib ba'diyah atau setelah, maka waktunya dimulai dari selesainya sholat fardu hingga berakhirnya waktu sholat fardu tersebut. Sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam disebut juga sholat lail. Sholat lail dikerjakan ketika malam hari. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah sholat isya hingga terlihat fajar. Sholat malam yang sangat ditekankan untuk dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya 1. Sholat witir. Sholat witir merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari dimulai dari sholat isya sampai terbitnya fajar dengan jumlah rakaat yang ganjil. Jumlah rakaat sholat witir paling sedikit 3 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Sholat witir menjadi penutup sholat-sholat yang lain. Berkaitan waktu pelaksanaan sholat witir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah mengerjakan sholat witir pada awal malam, kadang-kadang pula di pertengahan malam, dan kadang-kadang pula pada penghabisan malam itu. Hadis riwayat Ahmad. Disunahkan menyegerakan sholat witir pada permulaan malam bagi orang yang khawatir tidak akan bangun pada akhir malam. Akan tetapi orang yang mampu bangun pada akhir malam disunahkan mengerjakan witir di akhir malam. Tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Seseorang yang telah mengerjakan sholat witir diperbolehkan sholat sunnah lagi, tetapi tidak mengulangi sholat witir. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan At-Tirmizi yang menganggapnya hasan. Sholat witir menurut Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki hukumnya sunnah mu'akkadah. Ketentuannya sebagai berikut. Boleh 1 atau 3 rakaat salam. Sholat witir yang dilaksanakan 3 rakaat tidak perlu membaca tasyahud awal. Yang kedua, sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan
Salah satu salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah Isya dalam keadaan bangun tidur. Waktu paling baik melaksanakan salat tahajud adalah di akhir sepertiga malam. Jumlah rakaat salat tahajud paling sedikit adalah 2 dan paling banyak tidak terbatas. Dalil perintah salat tahajud terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari maka tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dalam melaksanakan sholat tahajud, seseorang disunahkan untuk melakukan hal-hal berikut. Niat bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud ketika akan tidur, menghilangkan kantuk dengan bersuci dan melihat ke langit sambil berdoa. Sebaiknya dimulai dengan sholat iftitah sebelum sholat tahajud. Hendaklah membangunkan keluarganya untuk bersama-sama mengerjakan perbuatan mulia tersebut. Tidak memaksakan diri jika mengantuk, hendaklah tidur terlebih dahulu kemudian melanjutkan kembali. Salat malam boleh dikerjakan pada permulaan, pertengahan, atau penghabisan malam dengan syarat sudah melakukan salat Isya. Dikatakan bahwa ada waktu-waktu utama dalam melaksanakan sholat tahajud, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Dan yang ketiga ada sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat malam yang hanya dapat dikerjakan pada bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat tarawih dimulai dari sholat Isya hingga menjelang subuh. Bilangan rakaat sholat tarawih berbeda-beda. Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa bilangan sholat tarawih adalah 20 rakaat berdasarkan sholat tarawih yang dikerjakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Mazhab Maliki berpendapat bahwa bilangan sholat tarawih adalah 39 rakaat disertai witir berdasarkan sholat tarawih yang dikerjakan penduduk Madinah. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sholat tarawih ada 8 rakaat dan 3 sholat witir. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Umat muslim diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, salah satunya dengan sholat tarawih. Meskipun para ulama memiliki perbedaan dalam menentukan jumlah rakaat, kita tidak boleh saling menyalahkan. Jika sholat tarawih dilaksanakan 4 rakaat, tidak diselingi dengan tasyahud awal. Itulah pembahasan tentang sholat sunnah mu'akkad. Pengertian sholat sunnah mu'akkad, macam-macam sholat sunnah mu'akkad. Yang kita bahas baru sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam diantaranya ada sholat witir, sholat tahajud, dan sholat tarawih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.